Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, pada kesempatan video kali ini kita mau menunjukkan atau di sini menjelaskan tentang tripod vlogger motovlog ataupun tripod yang di dada yang biasa digunakan untuk mendokumentasi suatu perjalanan Anda ketika Anda menggunakan sepeda motor. Dan di sini memang ada beberapa tips menurut saya dan memang mungkin ini posisi yang terbaik di mana dia ketika kita membeli unit ataupun tripod dari online shop itu emang kebanyakan kalau paket yang ini emang udah pasti ada ininya atau sebagai merubah untuk polaritas vertikal horizontal, dan di sini kurasa kebanyakan untuk melakukan vlogger itu posisi horizontal, di mana videonya kebanyakan emang di-upload ke medsos, terutama untuk YouTube. Di sini dia emang posisinya horizontal, jadi untuk ini dia tidak, menurut saya tidak usah dipakai. Karena apa? Yang pertama, dia terlalu lentur. Yang pertama emang dia bisa bikin getaran, itu yang sebagai utama. Jadi untuk ini kita lepas. Kita gunakan skrup bawaannya dari yang di bawah, kita gunakan saja karena emang bawaan dari yang di belakang sini dia ternyata plastik ya, cukup berbahaya juga. Bagaimanapun kalau plastik itu kekuatannya nggak seberapa ya. Oke, di sini kita modifikasi, yaitu melepas bagian ininya. Kita langsungin ke bagian sini atau bagian penjepit HP-nya, di bawah udah ada, dan pakai skrup bawaannya yang ini pas banget, nggak ada bedanya ataupun dipasang langsung klop kencang. Mungkin untuk posisi geser kanan kiri saja, nggak terlalu jauh ataupun nggak terlalu lebar. Dan kita, karena saya melihat emang di sini dia cuma pegangannya di sini, sedangkan untuk bagian plastik di sini dia kemungkinan besar emang tipis. Kita tambahkan seperti ini sebagai penjaga bagian bawah agar ketika dia retak kita masih bisa menggunakannya. Yang pertama, yang kedua itu pada engsel ini, kalau kita tidak didobelin seperti ini dia akan turun untuk kameranya. Untuk ini kita kasih pakai pipa tembaga atau pipa kuningan, itu di toko spare part kulkas banyak banget. Tinggal bilang saja untuk pipa tembaganya yang paling besar, jadi lebih bagus. Untuk ini kita lubangin sesuai kebutuhan dan jaraknya kita juga ukur. Saya kasih baut di bagian bawah agar dia tidak mudah lepas. Yang pertama memang ini sebagai penyangga ganda. Ketika terjadi getaran di jalan itu, untuk bagian sini dia tidak terpaku ke bagian ini, namun dibagi dua tekanannya otomatis yang di sini, agar menjaga posisi handphone dia tidak menghadap ke bawah. Jadi untuk ini duanya berfungsi, yang sebagai engsel saja. Keduanya berfungsi, mungkin untuk kekuatannya enggak terlalu kuat, namun memang di sini pipa bagian bawah dia sangat berfungsi menjaga keseimbangan handphone, terutama dia tidak turun ke bawah. Untuk nengok kanan kiri, mungkin kalau settingannya kurang pas kita tinggal diputar saja, otomatis ini pipanya akan mengikuti apa yang kita perintahkan dan enggak akan goyang lagi. Mungkin untuk bagian ini dia aman, tidak ada getaran naik turun terlalu ekstrim, karena emang kemarin kita juga
coba rekam pakai ini, ternyata getarannya cukup dahsyat juga karena berpaku pada cuma satu ini saja. Jadi otomatis untuk handphonenya itu gampang seperti ini, posisi ini ketika naik lubang, kena lubang ya, dia gampang banget goyang. Dan untuk ini juga dia agak sedikit lentur, jadi kurang enak ketika nggak sengaja kita membentur lubang-lubang di jalan. Oke, untuk ini saya emang ini kita mungkin besok atau lusa kita akan coba ngevlog di area yang cukup hijau, di daerah yang banyak pepohonannya, agar semua bisa sambil menikmati dan bisa sambil menilai hasil kameranya ketika kita sudah melakukan modifikasi seperti ini. Kurasa untuk ini sangat cocok bila kita menggunakan holder handphone yang ada di helm, itu emang lebih bagus. Namun agak kesusahan untuk melakukan perjalanan ya. Dan memang diharuskan menggunakan helm-helm yang bisa dibilang helm cakil atau helm motocross. Jadi kita masa ya harus kita ketika mau ngevlog pakai helm harus pakai atau harus beli dulu helm motocross ataupun helm cakil ya. Dan di sini kita manfaatkan yang ada, yang jelas untuk meminim biaya. Itu kita beli dengan harga di bawah 100.000, itu udah dapat seperti ini. Ambil yang ada paket mikrofonnya, itu lebih bagus biar kita bisa fokus bicara atau bicara dengan santai di dalam helm. Bila helmnya masih helm biasa, kita bisa gunakan masker atau ya helm pakai masker biasa. Dan untuk helm biasa dia memang seperti itu. Terus untuk kamera pakai didobelin seperti ini sebagai penyangga kedua atau sebagai penyeimbang saja agar tidak naik turun. Untuk belokan kiri kurasa nggak kenceng-kenceng amat. Emang biasanya yang kenceng adalah ketika menghantam lubang atau lubang jalan, itu pasti bagian Excel sini dia lebih terbebani terlalu besar. Jadi gini, kita kasih ini sebagai pendamping ini. Bila terjadi getaran dahsyat, yang ini mau bergerak ada diredam oleh ini, dan ketika ini dia mau bergerak, dia akan teredam oleh ini. Jadi saling membantu untuk bagian sini dua. Dia walaupun hanya ini, kenapa enggak dari atas saja diikat ke sini? Kurasa untuk ini bagus, namun menurut saya emang nanti agak kerepotan juga ketika melepaskan handphone ataupun naik memasang handphone. Kita harus nyeting lagi ketinggian ini dengan ini. Kita harus pasang dulu handphonenya, baru kita kasih ditarik, harus kita pasang dulu handphonenya. Yang jelas di sini jadi agak ribet untuk ketika melakukan pemasangan atau dikasih tali seperti ini. Itu kita kerepotan sendiri. Dan ketika untuk ini kita harus mengatur juga kemiringannya berapa, dan setiap melepas handphone kalau kesusahan emang harus dilepas lagi talinya, jadi menurut saya kurang bagus juga. Jelas Anda cukup beli ini saja, 1 meter itu pasti lebih. Di toko spare part AC ataupun kulkas itu banyak banget, tinggal beli saja 1 meter. Kalau bisa cari yang paling besar nomor berapa, atau ya yang jelas paling besar ukuran berapa. Anda tinggal dipipihkan bagian ujungnya saja, dilubangkan sesuai dengan diameter skrup atau baut. Dan di bawah saya menggunakan skrup rada kecil untuk memberikan, karena emang dia cuma tahanannya di sini, dia rata, nggak ada masalah pakai skrup kecil. Kalau untuk ini dia kurasa harus diganti yang besar agar semakin lebar tumpuannya, jadi lebih bagus.
Oke, begitu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan bagi Anda yang belum punya ini, kurasa cukup recommended atau direkomendasikan oleh saya ketika Anda mau vlogging perjalanan ataupun saat melakukan ngonten di mancing ya, terutama emang kebanyakan di mancing. Oke, begitu saja. Silakan dicermati saja. Pemasangannya hanya seperti ini. Kita modal dibor saja. Bagian atas juga pipanya dibor. Kita tekuk pelan-pelan di bagian sini agar tidak tertekuk ekstrim ya. Kalau tertekuk ekstrim otomatis kekuatannya dia akan berbeda ketika dia masih berbentuk bulat seperti ini. Oke, sekian, tak usah banyak bicara. Yang jelas Anda boleh lihat saja pemasangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.